memasuki doa syafaat, doa syukur, dan pelayanan sabda. Kita tundukkan hati kita. Seraya kami mengagungkan Engkau dan memuliakan Engkau, Tuhan yang menjadi sumber hikmat kami. Kami datang dengan membawa seluruh kehidupan kami. Seraya kami terus mengungkapkan betapa kehidupan kami Tuhan pelihara dengan baik. Di tengah-tengah ibadah yang kami rayakan saat ini, perkenankanlah kami Tuhan untuk membawa setiap pergumulan-pergumulan kami. Pergumulan akan kesehatan yang tentunya terus kami perjuangkan hingga detik ini. Kami bersyukur melalui tubuh kami, tubuh yang rapuh dan mudah sekali, sehingga kami melalui setiap perjuangan akan tubuh kami yang rapuh ini, betapa virus penyakit mudah menghinggapi kami. Tetapi karena kasih Tuhan kami dikuatkan, sehingga tubuh kami terus Tuhan pelihara. Kami bersyukur melalui setiap pergumulan yang kami hadapi, sehingga dengan kekuatan dan pengharapan kami, Tuhan dapat melewatkan, sehingga kami berjalan bersama dengan Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami pun juga bersama-sama mengucap syukur akan pekerjaan, akan kehidupan keluarga yang terus kami pelihara, kami dampingi, kami tuntun dengan perjuangan dan hikmat dari Tuhan. Sehingga detik ini pun kami merasakan betapa kehadiran orang-orang terkasih di dalam keluarga, saling menguatkan, saling menghiburkan, di dalam upaya membangun cinta yang datangnya dari Tuhan. Peliharalah cinta kami, agar kami dapat bersemi di tengah hubungan kami bersama keluarga. Kami pun juga menyerahkan bagi masa depan anak-anak kami, bagaimana kehidupan mereka yang saat ini di tengah pandemi COVID-19 mengubah semua ritme perjalanan pendidikannya. Tuhan berkati kehidupan anak-anak kami ini, sehingga mereka dengan tekun, dengan gigih, walaupun terus melalui media-media virtual, tidak memupuskan semangat mereka untuk bertekun di dalam meraih masa depannya. Kami serahkan bagi setiap kehidupan mereka. Kami pun juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mereka terpelihara di dalam komunitas keluarganya, atau mereka yang hari ini mengalami keterasingan karena kesendiriannya, mereka yang menjadi penyintas COVID-19. Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan kuatkan mereka dengan berjaga-jaga, dengan berdoa setiap hari, sehingga mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati di dalam tugas panggilannya untuk dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan di dunia ini. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKJ Taman Asri bersama dengan pepandan-pepandanya. Tuhan berkati di dalam mewujudkan karya penyelamatan Allah, sehingga gerejamu terus-menerus dapat menghadirkan salam damai di tengah setiap pergumulan dunia, terutama di masa-masa pandemi saat ini, masa-masa sulit yang tentunya kami terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan bagi pergumulan-pergumulan di dunia, secara khusus peristiwa di Sigi. Sungguh Tuhan menghendakkan kami keprihatinan yang mendalam, betapa kekerasan demi kekerasan terus terjadi atas nama identitas, atas nama kepentingan,
atas nama ras dan suku, sehingga kemanusiaan terkoyak di dalamnya. Ampunilah kami Tuhan akan semuanya ini. Kiranya cinta Allah terus hadir di tengah kehidupan dunia yang Engkau ciptakan ini. Pakailah setiap orang-orang baik untuk dapat menghadirkan salam damai ini. Pakailah gereja Tuhan dimanapun berada, untuk dapat terus membangun tatanan kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Kiranya berkati apa yang terjadi di sana. Bagi mereka yang mengalami duka, Tuhan hiburkan mereka. Kami serahkan para pelaku-pelaku yang tentunya sangat tidak bertanggung jawab. Tuhan pun terus berkati dan usik hatinya akan apa yang mereka lakukan, tentunya sangat tidak Tuhan kehendaki dan Tuhan sangat membencinya. Inilah Tuhan yang menjadi pergumulan kami di tengah kehidupan kami. Walaupun demikian kami terus bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang hari demi hari kami jalani. Melalui ungkapan syukur persembahan yang kami haturkan ini, Tuhan berkati persembahan kami ini, sehingga semuanya menjadi layak di hadapan Tuhan. Tidak hanya melalui tangan kami, melalui seluruh jiwa raga kami persembahkan semuanya untuk Tuhan. Kami pun juga bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu, tambahkan kami pengetahuan, tambahkan kami kecerdasan, tambahkan kami kebijaksanaan, sehingga apa yang kami dengarkan, kami percakapkan, juga kami lakukan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, pembaca firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan yang baik. Bersabdalah untuk kami semua, dan dengan penuh syukur kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami menyambut seluruh berkat-berkat Tuhan hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama di minggu Advent yang pertama ini kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Markus 13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37, cukup panjang saudara di sana melalui bacaan leksionari kita. Saya akan membacakan untuk kita. Yang ngasto Alkitab silakan membuka dan mengikutinya. Dan bagi yang tidak ngasto, saya akan menuntun untuk pembacaannya. Di sana diberikan judul, saudara, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak.
hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Maranatha. Selamat pagi saudara. Salam. Terus pundi Kak Paripun? Kangen boten ngibadah ngaten iki? Antawis kangen kalian kuatos nggih. Saya percaya pasti ini menjadi permulaan yang sangat membuat kita canggung saudara ya. Bagaimanapun sekarang harus ditata sedemikian rupa, duduknya ditata, bahkan kita punya prosedur yang ketat, masuk ibadah, lalu kemudian saudara harus mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kita menganggap bahwa akhirnya kita membutuhkan gereja. Setelah sekian lama saudara dan saya diajak untuk mengadakan ibadah-ibadah virtual akibat pandemi COVID-19. Mungkin saja dulu sebelum COVID-19 kita sama sekali tidak memikirkan bagaimana gereja, bagaimana komunitas gereja. Tetapi ketika kita dihantam dengan COVID-19, kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, persekutuan kita menjadi sangat kecil di dalam keluarga. Pada saat itu saudara dan saya menjadi terpanggil akan kerinduan kita betapa kita membutuhkan eksistensi gereja. Saya sering mendengar bagaimana keluh kesah jemaat itu mengatakan, kulo kangen Pak. Saya tidak tahu yang dikangeni apanya. Walaupun dulu sebelum COVID nggak kangen. Tetapi ketika saudara tidak bisa bersekutu bersama-sama menjadi kangen. Inilah ciri dari kekristenan. Itu menunjukkan bahwa saudara dan saya dalam kondisi yang sehat. Di dalam menghayati eksistensi bergereja kita. Saudara dan saya melihat betapa persekutuan itu menjadi sangat penting. Karena dengan bersekutu saudara memperoleh penguatan, memperoleh penghiburan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun pandemi ini masih cukup tinggi, kasusnya terutama di Sragen ini masih cukup tinggi. Tetapi apa yang diambil menjadi kebijakan kita mengadakan ibadah komunal. Yang pertama, pertimbangan kita adalah menjawab apa yang menjadi pergumulan di jemaat. Jemaat sampun kangen, oke. Semoga kita beribadah tidak dengan keterpaksaan. Tapi betul-betul merasakan betapa kami membutuhkan
gereja Tuhan. Walaupun masih cukup tinggi saudara angkanya, tetapi kami percaya melalui Minggu Advent yang pertama ini saudara dan saya diajak untuk menghayati bagaimana sebuah masa penantian. Penantian akan kedatangan Tuhan. Dengan pengharapan saudara. Seraya kita akan mengingat kembali, mengenang kembali akan kehadiran Kristus di dunia ini yang pertama kali. Dengan penantian saudara di Minggu Advent yang pertama ini menjadi momentum awal ketika ibadah komunal ini dibuka. Ada harapan di dalam hati kita betapa kehadiran Kristus di dunia yang kedua kali itu menjadi pengingat bagi kita bersama-sama akan Dia yang datang sebagai pembawa damai dan sejahtera bagi hidup kita, saudara. Jadi masa Advent ini saudara menandakan pula atau menjadi penanda bagi kita bagaimana saudara dan saya diajak untuk bersiap-siap diri. Bersiap-siap di dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga ketika saudara dan saya memasuki masa Advent 4 minggu di dalamnya. 2 minggu menjadi masa penantian. Masa pertobatan saudara. Dan masa pertobatan ini tentunya mengajak kita untuk melihat kembali arah kehidupan kita yang sudah kita lewati. Apakah dengan ibadah-ibadah kita online dulu? Kira-kira waktu-waktu yang kita pakai itu lebih banyak mana? Untuk diri kita, untuk beribadah, untuk bekerja, atau untuk yang lain, saudara? Berapa banyak waktu kita? Ini menjadi perenungan kita di dalam menghayati masa penantian kedatangan Kristus yang kedua. 2 minggu setelah itu, minggu ketiga dan keempat, saudara dan saya diajak untuk merayakan bersama akan hari kelahiran Kristus. Dengan apa saudara? Dengan ucap syukur. Bagaimana Tuhan hadir di tengah dunia ini, tentunya jangan sampai kita sia-siakan. Menyanyiakan, menyambut kedatangan Tuhan itu bukan saudara dan saya diajak untuk terus hanyut di dalam setiap pergumulan penderitaan kita. Yang dirasakan, digumuli hanya kesulitan kita walaupun itu nyata saudara. Menggumuli pergumulan kita dengan segala beban hidup yang kita jalani. Saya yakin ini persoalan yang tidak mudah untuk kita buang di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki melalui bacaan kita tadi kepada para murid-muridnya, justru bukan itu yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan mengajarkan bagaimana kedatangan pada akhir zaman, di sana disebutkan saudara, ya, akhir zaman. Lalu para murid-murid di dalam bacaan kita tadi justru mereka hanyut tentang penderitaan pada saat itu. Ada yang mikir lah, terus nanti kalau kiamat bagaimana ya, tentang akhir zaman bagaimana ya? Nah, kira-kira begitu saudara.
Rupa-rupanya yang dikehendaki Tuhan bukan itu, saudara. Bukan para murid-murid itu lalu kemudian hanyut di dalam kesulitan hidupnya, penderitaannya, dukanya, kekhawatirannya tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan menghendaki para murid-murid itu justru hadir di dalam pengharapannya. Karena bagaimanapun yang namanya kesulitan, penderitaan, itu sudah ada di dalam kehidupan dari zaman nabi-nabi perjanjian lama, saudara. Sampai zaman kita itu tidak akan pernah hilang. Tetapi Tuhan menghendaki supaya zaman baru itu harus dimiliki dengan spirit pengharapan, saudara. Di sana digambarkan tentang berseminya tunas pohon ara. Ya, jadi ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ditandai dengan pohon ara itu lalu kemudian mulai bertunas. Ia memang layu dulu tapi kemudian bertunas, memunculkan ya ranting-ranting dan sebagainya lalu berbuah dan di sana menjadi tempat untuk berteduh. Ini gambaran yang paling nyata bagaimana umat saat ini diajak untuk melihat pengharapan itu. Jadi pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini menjadi pokok penting bagi iman kita terutama di masa pandemi saat ini, saudara. Saya membayangkan kalau iman Kristen lalu tidak punya pengharapan menghadapi pandemi dengan berkeluh kesah, menghadapi pergumulan keluarga dengan berkeluh kesah, menghadapi pergumulan ekonomi sansaya malih. Pengharapan ini di tengah masa Advent yang kita rayakan harus menjadi prioritas kita. Lah tentunya dengan cara apa saudara dan saya membangun pengharapan itu? Tuhan mengajak kita untuk berjaga-jaga. Karena kapan datangnya orang tidak tahu. Tetapi juga saudara dan saya diajak untuk berdoa. Jangan sampai berdoa ini ditinggalkan. Bangunlah hubungan saudara di dalam doa. Seraya kita berpengharapan di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi penting bagi kita saat ini. Bahwa Yesus ini tentunya mengajak kepada kita untuk tidak berfokus pada hal-hal yang membuat kita cemas, saudara. Takut, khawatir tentang apa yang kita hadapi. Kemarin di Sigi ada gereja dibakar, ya, jemaatnya dipenggal kepalanya dan sebagainya. Menandai dibukanya masa Advent dan pembukaan tahun liturgi baru. Saya tidak tahu lalu kemudian kita disadarkan, oh iya ya, kita kembali kepada pengharapan kita akan datangnya Sang Immanuel yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kesabaran, kekuatan kepada setiap kita, saudara. Dan pada akhirnya dengan demikian saudara dan saya diajak untuk menyadari keterbatasan kita. Kalau saudara dan saya diajak untuk berjaga-jaga, berjaga-jaga dengan terus menyadari keterbatasan kita. Bahwa kita ini manusia terbatas. Dari debu dan akan kembali menjadi debu. Di masa pandemi berapa saudara kita yang sudah dahulu meninggalkan kita? Ada bapak majelis yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, jemaat-jemaat kita yang lain. Di situ penghayatan kita bahwa kita terbatas. Dan keterbatasan itu harus menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Sang Immanuel itu. Juru selamat kita yang akan kita nantikan. Selamat berjaga-jaga dan bertekun di dalam doa. Milikilah pengharapan di dalam Kristus.
Karena dunia yang kita tinggali ini menawarkan berbagai macam pergumulan yang tidak mudah kita hadapi. Tetapi di dalam Kristus selalu ada kekuatan bersama. Tuhan memberkati saudara. Amin.